Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah laptop. Nah, laptop di sini itu adalah laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo Slim 3i 14AU7. Dan untuk namanya adalah, kalau kalian mau beli di online itu biasanya namanya Lenovo IdeaPad 3 14AU7. Kemudian apa aja yang didapatkan dan yang lainnya itu saya akan jelaskan di video ini. Dan ini bukanlah video sebuah review, tapi ini cuman overview saja dari pemakaian saya selama 1 harian, dan juga apa-apa hal yang aneh juga terjadi di sini. Kemudian apalah kekurangan dan juga kelebihan dari laptop ini saya akan jelaskan juga pada video ini. Dan bagaimana desain, kemudian cara upgrade-nya pun saya akan jelaskan di video ini, dan apa yang bisa kalian upgrade di sini saya juga akan jelaskan pada video kali ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke videonya di sini. Oke, bentar saya mau ambil charger dulu. Nah, ini charger Type C. Saya mau jelasin tentang chargingnya juga di sini. Oke, nah pada video kali ini pertama saya akan memberitahukan sebuah desainnya ke kalian. Oke, saya akan tutup dulu untuk laptop ini, nggak masalah pada posisi hidup. Nah, ini bagian belakangnya tuh seperti ini. Oke, saya angkat aja kameranya. Nah, bagian belakangnya tuh seperti ini. Kemudian laptop ini bisa diangkat juga di sini. Oke, saya taruh dulu. Ini bagian belakangnya seperti ini. Kalau kalian lihat dari lebih jauh dikit, nah kayak gini untuk laptopnya. Warnanya itu matte, ada yang black juga kalau saya nggak salah. Kemudian dari depan itu seperti ini, dan di sini tuh ada keyboard backlight. Kemudian juga ini laptopnya bisa sekitar 175 derajat, nggak sampai 180 derajat sih, cuman ini memang udah bisa hampir 180 derajat. Oke. Nah, ini udah mentok ya, udah mentok, jadi udah nggak bisa diturunin lagi, sekitar segini 175 derajatan lah untuk laptop ini bisa diturunkan untuk layarnya. Kemudian untuk desain ini menurut saya cukup oke dengan harga di sekitar 6 jutaan. Desainnya menurut saya tuh udah bagus, dan emang ini tidak mengecewakan dengan harga di sekitar 5,6 jutaan, ataupun kalau kalian bisa dapat lebih murah itu it's okay, wajar menurut saya. Kemudian untuk link pembelian laptop ini saya juga akan cantumkan di video ini di description box. Kemudian di sini kita akan ngomongin tentang spek. Nah, spek di sini saya akan buka Task Manager aja biar lebih gampang menurut saya. Di sini untuk spek untuk prosesor itu adalah Core i3 1215U. Oke, saya masukin ke layar aja untuk kameranya. Nah, ini Core i3 1215U. Kemudian dia base-nya adalah 4 i-core dan juga 2 p-core, jadi total logical prosesornya itu ada 8 seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian dia pakai RAM-nya itu DDR4 3200 8 GB onboard untuk ini laptopnya. Tapi laptop ini udah saya upgrade jadi 16 GB. Nah, ini laptopnya untuk yang saat ini udah 16 GB, udah saya upgrade menggunakan RAM DDR4 dari Tim Group di sini dengan speed 3200 juga. Saya akan cantumkan link pembelian untuk RAM-nya ini juga ke kalian. Kemudian di sini kita bicara tentang SSD-nya juga. SSD di sini SSD-nya pakai NVMe Gen 4 dari SK Hynix, dan ini 256 GB dengan NVMe Gen 4. Jadi speednya di atas 3500 untuk read-nya pasti. Kemudian WiFi di sini dia sudah pakai WiFi. Sebenarnya ini adalah WiFi 5, tapi saya nggak tahu kenapa di tag-nya itu WiFi 6 di sini. Tapi sebenarnya ini WiFi 5. Oke. Jadi untuk laptop ini itu WiFi 5. Kemudian dia Bluetooth-nya versinya 5.0 untuk Bluetooth version. Kemudian juga untuk GPU-nya dia pakai UHD bawaan dari Intel. Itu nggak ada masalah. Menurut saya cukup oke malah dengan bawaan dari Intel ini, speednya lumayan. Kemudian yang perlu kita lanjutkan lagi di sini tentang layar. Nah, layar laptop ini itu 14 inch Full HD. Jadi kita kalau mau lihat layarnya itu dari tampilan settings di sini, kemudian kalian masuk ke sistem, kemudian kita ke display. Nah, di bagian display di sini kalian bisa lihat resolusinya itu 1920 x 1080p, yang artinya dia adalah 1080p untuk resolusinya, dan ini refresh rate-nya itu di 60 Hz. Saat kalian bisa cek di advanced display di sini 60 Hz untuk displaynya. Ini enggak di
dynamic, jadi full 60 Hz. Kemudian di laptop ini juga untuk displaynya itu sRGB-nya sekitar 60%. Jadi untuk kalian yang memang mau fokus untuk editing, menurut saya ini masih kurang untuk layarnya, dan layarnya itu TN bukan IPS. Oke, lanjut. Di sini di bagian speaker dari laptop ini itu ada di sebelah kanan kiri. Oke, saya mau tunjukin ke kalian. Nah, di sini speakernya itu kanan kiri. Nah, ini ada lubang grill speaker kanan kiri. Ini untuk speakernya itu ada dua kanan kiri stereo, dan untuk speaker di laptop ini menurut saya oke. So untuk laptop harga di bawah 6 juta menurut saya udah bagus. Jadi nggak ada yang perlu saya komplain tentang sound. Kemudian tentang touchpad ini itu juga lumayan enak. Kemudian udah ada multi gesturnya. Kemudian juga untuk touchpad ini lebar dan posisinya itu bener-bener di tengah spacebar. Jadi saat kalian ngetik itu menurut saya enak. Jadi ngepas untuk posisinya, nggak ganggu ke tangan saya. Nggak kayak Axio kemarin yang kebesaran untuk touchpadnya sampai segini. Jadi mau naruh tangan tuh biasanya kepencet. Nah, kalau ini nggak. Ini posisinya bener-bener enak buat ngetik. Kemudian keyboard di sini udah ada backlightnya. Cuman backlight memang ada dua fungsi aja. Jadi dia mati dan nyala. Untuk nyalainnya bisa pakai FN space, ataupun kalau FN-nya udah bukan FN lock, dia bisa langsung pencet space. Harusnya untuk backlight udah nyala seperti itu. Dan untuk backlightnya ini putih ke biru-biruan sih untuk warnanya. Jadi nggak bener-bener pure putih untuk warna dari backlightnya. Mungkin di sini rada nggak kelihatan, tapi udah saya sampaikan. Kemudian untuk keyboard di sini, keyboardnya itu feel-nya enak banget, khas Lenovo. Lenovo saya nggak pernah komplain tentang keyboardnya memang enak banget. Kemudian untuk feel ngetiknya itu silent dan clicky-nya tuh enak banget. Contoh seperti ini, itu enak banget untuk keyboardnya, dan juga penempatan untuk posisinya sekalipun saya nggak lihat itu enak banget. Contoh kita control panel, menurut saya enak banget. Kemudian advanced system control tuh enak banget menurut saya, dan silentnya juga enak banget menurut saya keyboardnya. Jadi keyboardnya ini the best untuk harga laptop di bawah 6 jutaan menurut saya. Kemudian kita mau bahas lanjut ke I/O dan port. Oke, port dan I/O saya mau tutup dulu di sini. Kemudian kita lihat dari sebelah kanan dulu. Nah, di sebelah kanan ini kalian bisa lihat di sini ada satu USB 3.2 Gen 2 harusnya. Kemudian satu lagi di sini ada untuk USB card reader maksud saya. Di sini ada card reader. Kemudian di sini ini di kuku saya yang tajam itu ada untuk Novo button menu namanya, atau Lenovo button menu. Jadi kalau kalian nggak bisa masuk BIOS, kalian bisa matiin dulu laptopnya. Kemudian pencet satu kali di sini dengan menggunakan jarum, biasanya pembuka HP lah ya, pembuka kartu di HP. Kalian tekan aja sekali, nanti dia bakalan masuk ke Lenovo button menu. Kemudian yang di kiri adalah tombol ataupun indikator nyala atau enggaknya laptop ini. Oke, lanjut. Kita di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada audio jack combo di sini, kemudian USB Type C. Saya akan jelaskan lebih lanjut untuk Type C-nya. Kemudian ada untuk di sini HDMI full size, bukan yang mini HDMI. Kemudian ada juga di sini untuk USB 3.2 Gen 1 juga, Gen 2. Kemudian di sini ada untuk port charging yang sudah disediakan oleh Lenovo. Untuk bagian belakang kosong. Ini untuk pembuangan fan-nya itu ada di samping di sini, di samping, dan dia bakalan ke layar, tapi nggak ngaruh ke layar kok, aman, nggak ada problem nantinya ke layar. Saya udah coba, panasnya itu nggak sampai ke layar, jadi aman untuk laptop ini. Kemudian di bagian bawah di sini ada grill, ini untuk kipasnya narik udara panas. Nah, saran saya kalau kalian memang mau pakai laptop ini, kalau lagi nggak di luar, kalian bisa pakai cooling pad, jadi dia bisa lebih dingin lagi. Sebenarnya laptop ini udah di lock sih ke 20 watt untuk performance-nya. Oke, itu aja untuk port dan konektivitas. Dan di sini juga nggak ada LAN itu udah dihilangkan di sini. Jadi kalian bisa beli yang Type C to LAN untuk laptop ini. Kemudian di sini kita mau bahas kamera. Saya buka kamera dulu. Oke, di sini untuk kameranya. Nah, ini untuk kameranya itu 720p
30 fps dan ini oke lah, nggak ada yang problem menurut saya. Kemudian di sini juga ada privacy shutter, jadi kalau kalian nyalain privacy shutternya seperti ini, itu bener-bener hilang karena memang ditutup. Jadi sekalipun kameranya hidup, muka kalian nggak bakalan kelihatan. Itulah fungsi dari privacy shutter ini. Dia bukan software tapi hardware yang nutup kameranya langsung. Jadi memang untuk privacy shutternya oke. Untuk kameranya, untuk laptop di bawah 6 juta nggak ada komplain dengan kamera seperti ini. Lanjut. Nah di sini untuk speed dari Crystal Dismark SSD-nya itu udah saya screenshot. Oke, kita lihat dulu di picture. Ini untuk speed dari SSD-nya Crystal Dismark-nya seperti ini. Jadi sequential rate-nya itu ada di 4848 MB per second, dan ini menunjukkan bahwa NVMe ini bukan lagi Gen 3 tapi Gen 4, karena ini udah di atas 3500 ataupun di atas 4000 itu pasti Gen 4. Karena biasanya Gen 3 itu cuman di sekitaran 3500-an, biasanya max itu 3500. Kemudian write-nya di sini di 2726 MB per second. Ini bisa naik turun tapi nggak bakalan jauh. Oke, untuk SSD-nya sekencang ini, dan ya menurut saya ini cukup oke dengan harga di bawah 6 juta. Kemudian laptop ini juga untuk scoringnya saya nggak tahu kenapa ini rada aneh di R23 ataupun R20 ataupun R15. Jadi laptop ini tuh kalau lagi di charging, dia boosting pertamanya memang kenceng, bisa 50-an 51 wattan maksimalnya, tapi setelah 3 detik ataupun 4 detik itu dia akan turun di lock di 17. Beda dengan saat kalian menggunakan baterai, itu biasanya dia nggak sampai boostingnya ke 51 watt, boostingnya cuma di sekitaran 25 watt, terus setelah itu turun ke 20 wattan di lock di sana untuk wattage dari laptop ini. Nah di sini saya juga mau jelasin tentang USB Type-C yang di sebelah kiri di sini. Nah USB Type-C-nya ini full support, jadi kalian bisa untuk display out, bisa untuk charging, bisa untuk transfer data, dan akan tapi ini bukan Thunderbolt. Lagi-lagi kalau kalian mau nanya apakah ini Thunderbolt atau enggak, jadi jawabannya enggak. Kalian nggak bisa pakai eGPU di laptop ini karena memang Thunderbolt-nya nggak aktif seperti itu. Tapi untuk charging, untuk display out ini bisa. Oke, saya tunjukkan charging atau enggak di sini. Nah saya masukin dulu. Kalian bisa lihat logo di sebelah sini, ini udah charging. Oke, saya deketin kameranya biar benar-benar jelas. Oke, di sini kalian bisa lihat ini logo charging, dan ini adalah wattage dari USB Type-C-nya. Ini adalah USB Type-C charger HP saya. Nah, itu udah bisa charging pakai Type-C. Jadi kalau kalian keluar nggak bawa charger laptop, kalian bisa charging pakai charger HP kalian. Meskipun nantinya nggak bakalan full support secara kayak gini, but it's okay. Kemudian chargingnya pun bisa pakai yang di atas, tapi jangan di double untuk charging, satu aja, karena memang laptop ini maksimumnya untuk charging di 65 watt. Ini juga charging. Oke, ya berarti kita aman. Kemudian untuk scoring dan juga suhu di sini saya bakalan langsung cobain aja di depan kalian untuk Sciencebench R23-nya. Oke, kita buka Sciencebench R23 di sini, dan juga saya mau buka satu lagi HW Info untuk kita logging suhu dan yang lainnya. Nah untuk laptop ini, untuk desain dan yang lainnya itu saya nggak ada problem semuanya. Apalagi untuk desain menurut saya ini bagus, karena ya nggak norak aja, nggak terlalu banyak warna yang ditampilkan, selaras satu warna, dan ini menurut saya malah bagus untuk warnanya. Dan juga kalau dibawa laptop ini itu nggak kerasa kayak laptop murahan, karena memang dari segi material, meskipun dia pakainya itu full plastik, ini plastik, kalian bisa dengerin suaranya. Nah itu bukan metal, jadi udah dari suaranya aja udah kelihatan. Tapi memang fieldnya itu memang field seperti pakai aluminium, nggak kayak field pakai bener-bener plastik yang plastik murahan gitu. Jadi menurut saya good job buat Lenovo kali ini. Nah kita coba kalian logging, ini udah saya start. Nah ini suhunya langsung dia naik ke 93, dan wattage-nya di bawah itu saat di logging pertama ini dia udah nyentuh di 37 watt untuk boostingnya. Tapi sekarang ini masih ditahan suhunya di 33 watt. Saya nggak tahu berapa lama dia akan nahan. Ini di boosting di sekitaran segini. Nah ini udah turun ke 23 watt, 20 watt udah turun, dan suhunya ditahan di sekitaran 70-an. Tapi kalian bisa lihat di sini ada maksimumnya itu di 96 derajat. Jadi laptop ini kalau lagi nyolok itu boostingnya gila-gilaan memang. Ini yang ke logging sekarang itu 37, tapi saya pernah sebelum ini itu loggingnya sampai 50 watt
untuk laptop ini boosting pertamanya, tapi setelah itu setelah beberapa detik dia akan turun langsung ke 20 watt dan 17 watt. Biasanya kalau charging dia akan stabil di 16-17 watt. Kalian bisa lihat di bagian sini, tergantung suhu sih ya. Kalau suhunya lagi dingin dia boostingnya bisa nahan lebih lama. Kalau suhunya rada panas dia akan turun ke 16 watt. Nah, seperti yang bisa saya katakan dia udah turun ke 15 watt sekarang. Seperti itu untuk posisi lagi di charging kan. Tapi untuk posisi dia nggak lagi di charging, suhu dari laptop ini itu memang boosting juga ke 25 watt, tapi dia ditahan di 25 watt. Nggak sampai turunnya jauh, hanya maksimumnya turun di 18 watt kalau saya nggak salah, dan naik lagi ke 20 wattan untuk laptop ini CPU powernya. Nah, ini udah saya coba dengan berbagai setting, dengan setting yang auto dan juga maksimum performance itu hampir sama. Jadi nggak ada perbedaan menurut saya. Jadi kalian bisa lihat sendiri dari video ini, karena memang untuk logging di sini saya nggak ada cut, saya juga sambil ngomong di sini. Kalian bisa lihat untuk loggingnya, saya nggak tahu kenapa Lenovo itu maksain banget buat dia ngeboost setinggi-tingginya sampai throttling baru diturunin. Kalau menurut saya sendiri lebih baik memang dia dilepas di 35 watt ataupun ke 25 watt secara stabil. Menurut saya itu jauh lebih oke. Tapi memang setiap vendor punya settingan sendiri untuk setting sebuah laptopnya mau seperti apa performance tuningnya itu. Nah, itu bedanya. Kita nggak bisa tuning sebuah laptop yang biasanya itu serinya jadi karena memang tuningannya udah dibawa dari laptop tersebut settingannya. Beda dengan laptop gaming yang memang bisa kita tuning mau dimakskan ke berapa. Nah, ini multicore-nya itu 4937. Kalian bisa ingat-ingat 4937 atau nanti kalian geser ke belakang. Saya coba lepas untuk chargingnya. Ini akan beda untuk dari segi performance yang didapatkan. Ini nggak sampai 5000 aja hitung seperti itu. Kemudian kita start, kita logging lagi, kita lihat loggingnya di sini. Nah, itu posisi sekarang 10 watt. Kalian bisa lihat di sini 14 watt sekarang. Kemudian kita lanjut, tunggu sebentar, 20 watt dia udah naik 22 watt. Dia nggak mau lebih dari 25 watt kalau posisinya nggak lagi nyolok charger. Nah, itu bedanya. Jadi memang CPU package untuk temperatur itu lebih terjaga di 70-an watt. Tapi terus menerus dia akan jalannya itu 25 watt ataupun 22 watt kebanyakannya. Apa bedanya dengan boosting pertamanya ngeceng dan belakangnya yang malah turun untuk performance-nya, ataupun wattage yang dipakai ini udah turun ke 17 kemudian naik lagi ke 18 dan turun ke 16 seperti itu. Bedanya saat kalian mendapatkan performance yang stabilnya itu wattage-nya itu lebih lama ataupun sama hitungannya di 20 watt lebih lama, itu akan memberikan efek scoring pada saat Science Bench ini biasanya dia akan lebih gede. Itu bedanya daripada yang dia pertamanya kenceng kemudian belakangannya itu malah di locknya di 16 watt. Itu malah jauh lebih pelan nanti untuk scoringnya biasanya, apalagi Science Bench R23. Dan ini memang bener-bener berat untuk Science Bench R23 ini, sedikit berbeda dengan yang lainnya. Oh ya, sekalian di sini juga saya mau menyampaikan bahwa untuk upgrade ability laptop ini itu kalian mendapatkan HDD upgrade kit, yang HDD upgrade kit tersebut udah include dalam box, dan kalian bisa nambahin hard disk ataupun SSD 2,5 inch. Dan untuk SSD NVMe nya saran saya kalian kalau mau upgrade maksimal itu 1 TB, dan kalian belinya NVMe Gen 4 yang kenceng, yang harusnya lebih kenceng dari ini, dari 4000. Kalau Gen 4 itu ada yang sekitaran 5000 ataupun 7000 itu ada udah. Kemudian juga saran saya kalau kalian mau upgrade juga RAM-nya pastikan kalian upgrade juga, karena 8GB menurut saya sekarang itu udah nggak cukup, udah kurang banget apalagi untuk multitasking. Ini untuk tampilan board view-nya. Jadi kalian bisa lihat bahwa di sini ada satu untuk RAM, untuk upgrade RAM di bagian yang saya tanda ini. Ini untuk upgrade RAM, kemudian di sini untuk hard disk, dan di sini untuk SSD nantinya. Dan soketnya pun sudah tersedia di sana. Kalian tinggal pasang-pasang aja. Sekarang di sini kita bisa lihat scoringnya. Sekarang kalian bisa lihat di sini 5100. Tadi nggak nyampe 5000 ya, 4937 kalau saya nggak salah. Nah, itulah efeknya. Kenapa saya lebih lihat ini aneh, karena harusnya saat kalian melakukan charging itu scoring yang kalian dapatkan itu malah lebih gede, dan ini scoringnya malah lebih kecil saat di charging. Nah, ini sedikit aneh ya, nggak tahu lah Lenovo gimana, tapi it's okay karena nggak terlalu jauh juga timpangnya. Menurut saya memang
ini dari pertama, dari sebelum upgrade pun saya udah ngerasain kok beda seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya dari saya, laptop ini kalian dapatkan itu tasnya udah ransel seperti ini, kemudian udah dapat HDD upgrade kit, RAM bawaannya udah 8 GB. Jadi kalau kalian mau upgrade bisa 16 GB dengan board view yang kalian lihat saat ini. Itu menurut saya udah oke untuk laptop ini, dan hampir semua dari laptop ini saya nggak bisa komen karena memang di bawah 6 juta ini udah melebihi standar saya hitungannya. Dan yang menurut saya kurang dari laptop ini itu hanya dari layarnya aja. Kenapa? Karena layarnya ini TN dan juga dia masih 60% sRGB, dan hanya satu-satunya kekurangan yang menurut saya di laptop ini, bukan kekurangan sih karena saya nggak bisa komen di harga di bawah 6 juta ya, hanya dari layar aja. Kalau untuk upgrade itu enak juga, nggak terlalu ribet lah menurut saya, upgrade-nya enak. Kemudian upgradability-nya juga udah dikasih HDD upgrade kit, dan laptop ini untuk desainnya bagus menurut saya, apalagi field keyboardnya itu bener-bener enak banget, dan suaranya juga oke untuk laptop di bawah 6 juta menurut saya. Dan performance untuk saya ngedit, saya nyoba editing satu layer sih ya, dan file recordingnya itu dari laptop ini, dari HP ini, yaitu Zenfone 5 2018, itu 1080p 60 fps itu dengan video di sekitaran 10 menit. Itu untuk rendering time-nya itu sekitaran 2 menit, dan saya nggak ngerasain delay apapun saat nyoba ngedit, tapi hanya satu layer, ingat saya satu layer aja. Kemungkinan besar kalau kalian pakai 2 atau 3 layer itu masih aman-aman aja. Dan juga untuk laptop ini kalau kalian mau ngegame santai kayak Point Blank, kemudian CSGO itu masih bisa, tapi jangan harap kalian dapat FPS yang tinggi. Mungkin FPS-nya hanya di sekitaran 60 ke bawah lah hitungannya, tapi masih bisa dibuat untuk ngegame. Dan laptop ini juga menurut saya cocok untuk kalian yang pelajar, apalagi mau coba belajar editing, karena memang performance dari CPU-nya oke menurut saya. Kemudian ini pun dipakai untuk editing menurut saya nantinya, karena pembeli ini konsultasi dengan saya itu dia mau coba pakainya di Corel, kemudian Adobe Illustrator, kemudian ada juga Adobe Photoshop, dan juga di Adobe Premiere. Jadi saya udah coba semuanya dan semuanya lancar. Kemudian di Corel Draw juga. Nah, saya pernah buat rakitan PC juga untuk Corel Draw itu sekitaran 5,5 juta kalau saya nggak salah. Itu udah enak, dan yang make itu adalah orang yang memang benar-benar kerja di cutting sticker. Jadi itu udah cukup menurut saya. Untuk sekedar Corel ya, dan juga laptop ini udah lebih dari cukup untuk pemakaian pelajar, mahasiswa, apalagi mahasiswa yang kalian kayak di ekonomi, hukum, kemudian FKIP, itu menurut saya udah lebih dari cukup. Akan tapi untuk kalian yang memang kuliahnya di IT, menurut saya masih kurang kalau nantinya kalian mau pakai bener-bener dia buat aplikasi yang heavy load, contohnya kayak aplikasi-aplikasi dengan MATLAB kebanyakan tuh berat. Saya udah coba di i7 7700 HQ, saya buat untuk gabungin gambar, itu lumayan berat di i7 7700 HQ. Harusnya di sini juga berat karena performanya nggak terlalu jauh beda. Untuk di IT dan kalian memang bener-bener mau pakai software-software tersebut untuk buat aplikasi, memang laptop ini kurang. Tapi kalau kalian sekedar data analis pun di IT itu menurut saya laptop ini udah cukup seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.